Saya curiga, saya bukan berasumsi, saya curiga. Kalau asumsi terlalu jauh itu, saya merekayasa itu. Atau saya berpikir, enggak, saya curiga. Kenapa harus tengah malam, jam 11 malam? Saya cek ke rumah sakit Polri, benar malam. Dibenarkan juga oleh Kasih Humas adik saya Kompol Nurmadewi. Kenapa harus jam 11 malam? Ketika mereka jemput paksa dari apartemen Loli Bintaro, kenapa ada live video? Ini kenapa tidak? Videonya pasti ada, karena itu kan ada di tim. Tapi karena itu anak, ya saya nggak perlu publikasikan. Nanti coba minta, mungkin masih ada filenya atau arsipnya sama ibu ya, Bin. Di manakah sebenarnya keberadaan Loli saat ini, serta bagaimanakah pula kondisinya? Setidaknya itulah yang kini habis menggerogoti benak Rasman Arif Nasution sejak gadis berusia 17 tahun tersebut resmi dipulangkan ke pelukan keluarga tanpa sepengetahuannya. Bagaimana tidak, detil-detil penting terkait proses dipulangkannya Loli saja hingga sampai saat ini masih menyisakan teka-teki. Padahal sejatinya, Rasman selalu menegaskan jika dirinya perlu dilibatkan ke dalam semua perihal yang menyangkut Loli. Sontak saja, dalam kekhawatirannya, Rasman pun menyuarakan pertanyaan terkait dugaan adanya pembiusan dalam proses dipulangkannya Loli. Namun yang mencolok kecurigaan Rasman seketika dibantah tegas oleh Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani, di mana ia pun menjelaskan jika Loli pulang ke pelukan keluarga dengan senang hati tanpa adanya perlawanan apa-apa. Walaupun begitu, Rasman nampaknya belum patah arang. Ia bahkan mengaku siap mengejarnya habis-habisan. Lantas, seperti apakah Rasman menanggapi bantahan dari Fahmi Bahmid? Serta bagaimanakah pula penjelasan Rasman terkait kecurigaannya itu? Saya curiga. Saya bukan berasumsi, saya curiga. Kalau asumsi terlalu jauh itu, saya merekayasa itu. Atau saya berpikir, enggak, saya curiga. Ya nggak ada sesuatu yang melanggar hukum gitu. Sehingga nggak ada yang perlu dipersoalkan. Itulah prosesnya. Jadi prosesnya itu memang saya yang mengantar sampai di tempat, diantar oleh Ibu Kanit sampai di tempat bersama saya 4 mobil. Kita 4 mobil, santai orangnya juga nggak ada masalah. Santai-santai aja, nggak ada sesuatu yang luar biasa, atau mungkin istilahnya dia melawan, nggak ada, santai. Dalam hukum itu kan ada namanya petunjuk. Ada rangkaian peristiwa. Kenapa harus tengah malam, jam 11 malam? Saya cek ke rumah sakit Polri, benar malam. Dibenarkan juga oleh Kasih Humas adik saya Kompol Nurmadewi. Kenapa harus jam 11 malam? Yang kedua, ketika mereka jemput paksa dari apartemen Loli Bintaro, kenapa ada live video? Ini kenapa tidak? Yang ketiga, kenapa tidak diinfo ke saya? Janjinya kan begitu. Yang keempat, apa beratnya? Kalau memang dia dalam keadaan baik, ya sudah, buat aja video singkat dari dia. Menjelaskan bahwa dia aman, saya di sini. Nah, karena mereka tidak memberitahu ke saya khawatir Loli ini tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Maka, apa yang disampaikan kepada saya di depan keluarga saya punya kewajiban moral dan hukum juga untuk saya memastikan dia dalam keadaan baik atau tidak. Kalau ternyata Loli tidak nyaman, saya akan disalahkan sebagai orang yang membiarkan penderitaan yang dia alami. Buat video oleh Loli tanpa intervensi, di mana dia berada, seperti apa dia saat ini. Videonya pasti ada, karena itu kan ada di tim. Tapi karena itu anak, ya saya nggak perlu publikasikan. Nanti coba minta, mungkin masih ada filenya atau arsipnya sama ibu ya, Bin. Dari kata-kata Fahmi, jelas bahwa Nikita Mirzani tidak ikut menjemput Loli.
tidak ikut menjemput Loli. Dia hanya menyerahkan kepada Fahmi, dan Fahmi di situ bercerita bertelepon dengan budenya. Jadi dua poin ini cukup bagi saya untuk saya menaruh kecurigaan yang besar di manakah Loli saat ini berada. Kecurigaan Rasman sendiri bukanlah tanpa alasan, mengingat selama mereka menjalin komunikasi dengan Rasman, Loli selalu mengutarakan pilu hatinya yang tak kuat lagi menghadapi kenyataan. Uniknya, curahan hati Loli kepada Rasman kini kembali bermunculan di media sosial. Dan seperti inilah pernyataan-pernyataan Loli yang beredar di media sosial ketika bertemu dengan Rasman beberapa waktu silam. RPS itu rumah perlindungan sementara, Om. Oke. Gitu. Jadi emang tadinya Loli itu di rumah aman, tapi kan pindah lagi ke RPS karena di rumah aman ini sering ribut. Rumah aman ini di mana? Rumah aman ini di bawah dinas sosial, Om. Di mana itu? Itu di Pulau Gadung. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Situ berapa lama kamu tinggal? Di rumah aman 3 bulan, di RPS 2 bulan. Oke, berarti udah hampir 5 bulan ya? Udah 5 bulan. Oke, di rumah aman itu selamanya kamu merasa seperti apa? Ya disatuin, Om, disatuin sama orang open BO, kena HIV juga. Nggak open perempuan-perempuan ini? Perempuannya open BO, jadi aku disatuin sama orang open BO. Dinas mana? Dinas Dinas DKI? sosial, dinas sosial DKI. Yang tempat kamu safe house yang dibilang safe house Yang itu? dibilang safe house itu. Bilang, mohon maaf ya Om, saya manggilnya emang Nikmir, sudah tidak mau manggil Mama. Jadi emang si Nikmir ini kan sempat bilang juga ke media bahwa dia sudah ketemu dengan saya. Iya. Itu tidak pernah sama sekali dia ketemu sama saya. Kamu nggak pernah Om. mau ketemu dia? Bukan nggak mau, dianya nggak pernah Om ketemu sama saya. Bahkan sayanya mau, dianya nggak mau. Dia bilang selama katanya, di safe house? sama di safe house sampai sekarang. Jadi dari awal sampai sekarang itu tidak pernah ketemu. Bahkan dari awal pun dia kabur, Om. Dia kabur waktu dia setelah dia nganterin saya di Polres. Waktu pengen di BAI, saya sempat tuh di situ ribut sama beliau karena saya minta HP saya, karena kan itu hak saya yang beli bukan dia, gitu loh. Saya pengen HP saya karena saya juga pengen menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat omongan saya, itu kan hak saya gitu loh, Om. Dia nggak mau kasih, Om. Saya juga sempat minta tolong ke polisi, Bang Daru, ya penyidiknya. Dia tetap dia bilang katanya dia nggak tahu. Sedangkan saya bilang di sini HP tersebut ada di Nikmir, tolonglah diambilin, gitu loh. Biar nggak ada kejadian di sini ribut. Saya bilang seperti itu, tapi dari pihak mereka bilang nggak tahu. Di situlah saya pukul meja. Sementara itu, kecurigaan Rasman Arif Nasution pun berlanjut kepada sosok Bude yang disebut-sebut ikut menjemput Loli dan kini memberikan tempat tinggal bagi gadis berusia 17 tahun itu. Pasalnya, walaupun sudah menelisik lebih dalam, Rasman masih belum berhasil menguak fakta-fakta terkait siapa sebenarnya sosok Bude tersebut dan apa hubungannya dengan Loli. Belum lagi Fitri Sahuteru juga mengaku sama sekali tidak kenal dengan orang tersebut, walaupun sempat berhubungan erat dengan Nikita Mirzani. Temuan-temuan itu lantas membuat Rasman tambah tidak percaya terhadap ucapan Fahmi Bahmit yang selama ini selalu menggaungkan sosok Bude tersebut. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Bude yang disebut oleh Fahmi Bahmit itu? Serta benarkah pula Rasman akan terus mengejar sosok Bude tersebut? Posisi Loli yang membuat pengakuan bahwa dia dilakukan tindakan yang tidak baik oleh ibunya, tidak pernah didampingi oleh Fahmi dalam pemeriksaan, tidak pernah datang bertemu dia baik di safe house. Ini patut dipertanyakan, dan semakin keras keyakinan saya akan tracking keberadaan Bude ini. Mana Budenya itu? Siapa dia? Seperti apa dia? Dibilang di tempat sebuah pengasuhan ada tempat bermain belajar, yayasan mungkin ya, atau seperti apa? Jadi kalau saya apapun kata Fahmi saya nggak percaya, apapun kata NM saya nggak percaya. Begitu juga dengan penyidik, dan saya sudah resmi menyurati petinggi Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, Propam, semua sudah kita surati dan sudah sampai suratnya. Bang Rasman kan bertanya ya ke saya, apakah selama mengenal dengan Laura
tahu ada budenya. Saya nggak pernah tahu. 5 tahun, 4 lah ya, 4 tahun atau lebih lah saya nggak tahu. Saya tidak pernah ketemu, melihat atau mendengar nama bude itu. Kalau memang ada, tiba-tiba ada keluarganya datang di kehidupannya Laura, ya alhamdulillah gitu. Karena kasihan, bagaimanapun senyaman-nyamannya di safe house ya pasti lebih enak tinggal keluarga kalau memang ada yang menampung atau mengurus Laura sekarang, bagus gitu. Memang tidak ada tahu siapa dia, karena memang dia adalah kakak daripada bukan kakak kandung ya, jadi kakak, saya anggap sebagai kakak saya minta tolong supaya dia turun untuk membantu menjelaskan kepada Laura, dan itu pun Nikita juga yang meminta. Jadi prosesnya sesuai dengan hukum, tidak ada yang perlu dipersoalkan lagi karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum. Saya kok nggak percaya, apalagi muncul kata-kata dari si Fahmi bahwa menggambarkan sosok seorang bude ini ternyata bukan bude turunan keluarga dalam tafsiran saya ya. Nah, menjadi tugas kita ini sekarang memastikan bude ini siapa. Dan Fahmi harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan anak ini. Karena dia udah bilang dia nggak mau ketemu Fahmi, makanya saya nggak mungkin dari keterangan dia, jangankan ketemu, nyebut nama mama aja nggak mau dia, apalagi Fahmi. Jadi ini nggak bisa, nanti akan terungkap ini. Makanya saya bilang, Fahmi, hati-hati kau gitu. Jangan kau banyak-banyak ngomong, tahu-tahu nggak sesuai. Sekali udah, 2 kali nanti kami ambil tindakan hukum. Lihat aja. Tidak main-main memang geliat Rasman Arif Nasution dalam menangani kasus Loli. Sampai-sampai Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani sampai angkat bicara dan menyebut Rasman sama sekali tidak punya hak untuk mencampuri kisruh ini. Apalagi mengingat usia Loli yang belum cukup umur, segala permasalahan merupakan hak mutlak dari sang ibunda yakni Nikita Mirzani. Tidak hanya itu saja, warganet pun ikut berkomentar dan mempertanyakan apa sebenarnya tujuan Rasman. Mendengar itu, Rasman pun buka suara dan menjawab semuanya. Lantas, seperti apakah jawaban Rasman? Benarkah sebagai sosok yang dicari Loli saat kabur kemarin, Rasman memiliki hak untuk ikut campur tangan? Jangan bilang-bilang tidak ada hak saya. Saya punya hak sebagai warga negara untuk membantu dia. Kenapa? Karena dia lari cari saya dan minta perlindungan hukum. Itu dia, poin dari saya. Siapa yang berani membantah itu? Dia lari cari saya bawa ke Polres. Saya ribut dengan ibunya. Dia nggak mau ketemu ibunya. Dia dibawa ke rumah sakit Polri. Saya yang bujuk, sesuai dengan permintaan KPAI. Permintaan dari Kemen PPA. Permintaan dari unit PPA. Masih bisa kalian bilang bahwa saya seolah-olah ini orang nggak jelas, tiba-tiba sibuk ngurus Loli. Enggak dong. Dulu waktu saya pegang Fadel, dia masih di safe house, kita nggak pernah ribut tuh. Paling saya bilang keluar dong, tunjukkan foto, mana video dengan NM kalau kalian ada baikan. Itu doang. Tapi kalau sekarang nggak bisa, dia udah lari cari saya, maka ada kewajiban hukum dan moral bagi saya untuk mencari tahu dan membantu dia sampai dia dewasa umur 18 tahun. Karena memang tidak perlu diberitahu, karena nggak ada hubungan hukumnya dengan Laura. Yang mempunyai hubungan hukum dengan Laura itu adalah Nikita Mirzani. Kalau penyidik terkait dengan persoalan hukumnya, ada unit perlindungan perempuan dan anak karena awalnya dari rumah aman. Seperti itu. Jadi tidak ada yang melanggar hukum. Jadi kalau sekarang tiba-tiba bingung, ya karena memang tidak perlu diberitahukan, karena orang yang diberitahukan itu adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan Laura, adalah ibunya. Jelas di depan kita, di depan penyidik, di depan pengacara, dia tidak mau ketemu dengan si NM. Terus, kenapa saya dianggap seperti orang yang tidak ada urusan dengan dia? Dia datang, jangan lupa kalian, dia lari dari safe house, dia nyari seorang Rasman, dia minta perlindungan hukum ke Rasman, saya bantu dia, saya bawa dia ke Polres, saya dianiaya, kemudian dia buat surat pernyataan, kemudian dia menyatakan bagaimana penderitaan dia di media,
bagaimana dia dibawa ke rumah sakit Polri, kok sekarang hilang dari saya. Bukan saya mau sok-sokan cari-cari anak, bukan, yang bukan anak saya. Tapi saya punya kewajiban hukum, karena saya berasal dari bawah, saya orang susah, meniti karir dari bawah. Saya bisa merasakan penderitaan seorang anak, kalau begitu dapat perlakuan dari orang tuanya, itu sangat menyedihkan. Itu saja. Dilarang ketemu, bukan tidak bisa, dilarang bertemu. Satu, tidak mempunyai hubungan darah. Yang kedua, bukan orang tuanya. Yang ketiga, bukan walinya. Dilarang. Tidak ada semuanya. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani. Kan ada komitmen yang sudah dibangun. Saya, Kanit, asisten Deputi Kementerian PPA, KPAI, Safe House, istri saya, Lecumanan, Rahmat. Ada saksinya, ada rekamannya. Kamu juga kalau ada orang ngadu ke kamu, terus kamu bawa, terus saya bilang begini-begini ya, begini-begini ya. Kamu lakukan, setelah itu kamu ditinggalin. Apa namanya itu? Itu namanya tidak konsekuen. Kalau lu mampu kemarin amankan dia, jangan minta tolong ke gua dong. Kan dia sudah saya bawa ke Polres. Kalau begitu mereka bilang, Pak Rasman ini biar urusan kami. Saya pasti pergi, ini kan enggak. Ibunya datang, dia nggak mau. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.